Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman semua dan aku akan membahas mindset keuangan ala aku pribadi ya kan. Nah jadi ini juga sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari Kak Karo, yaitu uangnya ratusan juta dan HP-nya bukan iPhone. Salut bang, BTW di luar negeri kerja atau kuliah sekarang? Nah kalau misalnya untuk saat ini aku pribadi sedang bekerja di luar negeri ya kan. Tapi yang hari ini aku pengen fokus adalah apa? Yaitu adalah kenapa aku nggak membeli iPhone dan juga apa sih mindset keuangan yang aku miliki. Nah, kalau misalnya kamu lihat di video-video sebelumnya, kan kamu mungkin tahu ya kalau aku hanya menggunakan HP Android biasa. Dan kalau misalnya aku boleh jujur, sebenarnya HP tersebut adalah HP yang nggak terlalu mahal, di mana harga HP-nya itu hanya seharga 4 juta rupiah. Dan aku membeli menggunakan passive income-nya. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah aku pribadi suka iPhone atau enggak? Aku pribadi juga suka dengan iPhone ya kan, apalagi iPhone yang terbaru. Tapi apa alasannya sehingga aku nggak membeli iPhone, padahal sebenarnya aku bisa membeli iPhone. Bahkan uangku mungkin cukup untuk membeli lebih dari 10 iPhone. Tapi aku sama sekali nggak melakukan pembelian iPhone tersebut, walaupun aku suka dan uangnya cukup. Nah, di video kali ini aku bakal bahas tentang mindset-mindset keuangan yang aku tanemin pada diriku sendiri juga ya kan. Nah, jadi HP Android yang aku gunakan itu hanya seharga 4 juta. Dan itu pun aku membeli secara value item ya kan, dimana kalau misalnya HP tersebut di Indonesia itu dijual seharga 6 juta. Namun karena aku sedang berdomisili di luar negeri, aku sedang berada di Cina, dimana di sini aku bisa mendapatkan HP yang sama di Indonesia dengan harga yang lebih murah. Aku membeli di sini hanya seharga 4 juta sekian. Jadi aku membeli HP yang seharga 6 juta dengan hanya mengeluarkan 4 juta. Dan bahkan aku nggak menggunakan kantong pribadiku untuk membeli HP tersebut. Apa yang aku gunakan? Aku hanya menggunakan passive income dari hasil investasiku ya man. Jadi istilahnya kita nggak mengeluarkan uang dari kantong pribadi, tapi uang kita, hasil passive income kita yang bekerja menghasilkan uang lagi untuk kita. Jadi istilahnya uang kita yang bekerja menghasilkan uang untuk kita, membelikan kita HP tanpa kita membeli HP ya kan. Bahkan sebenarnya alasan aku mengganti HP itu pun karena HP yang terakhir aku gunakan itu udah lama banget, dimana usianya kalau nggak salah waktu itu udah lebih dari 5 tahun. Kalau nggak salah aku beli tahun 2016 atau 2017. Sebelumnya aku menggunakan OnePlus ya kan, OnePlus 5. Nah itu pun aku ganti dengan satu alasan, yaitu HP-nya udah lumayan babak belur ya kan, dimana usianya udah tua, baterainya juga udah bocor. Kalau misalnya dicas nanti cuman beberapa jam bisa habis lagi. Terus juga tombol home-nya itu udah keluar-keluar dan juga sempat udah sedikit mengganggu produktivitas. Maka dari itu baru aku memutuskan untuk mengganti HP. Padahal sebenarnya aku bisa aja mengganti HP-ku dari beberapa tahun lalu. Tapi hal itu tidak aku lakukan karena kenapa? Aku menunda kesenanganku ya man. Dan juga aku biasanya membeli barang hanya jika aku memerlukan barang tersebut. Nah hal ini nggak hanya berlaku di HP. Ini juga berlaku untuk semua hal yang aku miliki. Contoh ya, ini aku kasih beberapa contohnya. Dimana aku saat ini menggunakan tas yang mungkin udah bolong. Mungkin kalau misalnya aku pengen membeli tas baru, itu sebenarnya bisa aja. Tapi kenapa aku nggak beli? Aku masih menggunakan tas karena ini masih bisa aku gunakan. Jadi selama ini masih bisa memenuhi fungsionalitasnya, maka aku tetap akan menggunakan barang tersebut. Walaupun ini usianya mungkin udah lama banget. Aku masih menggunakan celana yang bolong, aku masih menggunakan sepatu yang rusak. Tapi kenapa aku gak ganti? Alasannya adalah karena aku belum butuh. Jadi aku tipe orang yang hanya akan membeli barang jika aku udah benar-benar membutuhkannya. Dan biasanya aku akan membeli hanya jika aku memerlukan fungsi dari barang tersebut. Jadi selama barang tersebut masih bisa aku gunakan, aku tidak akan mengganti. Kadang aku juga masih menggunakan baju yang mungkin aku beli di tahun-tahun 2000, mungkin 2012, 2013. Kalau masih bolong dikit juga aku pakai nggak apa-apa. Jadi aku adalah tipe orang yang irit, dimana semua uangku itu aku gunakan untuk diinvestasikan supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi ya kan. Bagi aku pribadi, investasi itu adalah sebuah filosofi, dimana dengan kita berinvestasi, itu artinya kita udah menunda kesenangan untuk kita bisa mendapatkan kesenangan yang lebih besar di masa depan. Kalau misalnya aku ingin mengikuti kemauanku, mungkin aku udah bakal beli banyak barang ya man. Mungkin aku bakal beli ini, bakal beli itu, tapi nyatanya aku nggak mengikuti kemauanku. Aku hanya menggunakan uangku untuk menghasilkan banyak uang atau untuk diinvestasikan. Aku menunda kesenangan supaya nanti di masa depan aku bisa menikmati kesenangan yang lebih besar. Dan juga ini juga sejalan dengan goal utamaku ya man, dimana goal utamaku adalah mencapai kebebasan, dimana tanpa aku bekerja pun semua uangku sebagai pasukanku, mereka bisa bekerja sangat keras, mereka bisa menghasilkan uang yang lebih banyak uang untukku. Jadi tanpa aku bekerja pun asetku bisa mengcover seluruh pengeluaranku, bahkan kalau bisa sampai jauh lebih besar dari angka pengeluaranku ya man. Maka dari itu mindsetku pribadi adalah aku lebih suka untuk mempekerjakan uangku daripada aku menggunakan uangku untuk membeli barang-barang yang tidak aku butuhkan. Jadi biasanya aku hanya membeli barang kalau barang tersebut udah bener-bener aku butuhkan, atau mungkin kalau misalnya aku beli pun biasanya aku pasti sesuaikan dengan money dialku ya man. Nah aku juga pengen mengutip salah satu quotes ini. Mungkin teman-teman udah pernah baca ini ya. We buy things we don't need with the money we don't have to impress people we don't like. Jadi kebanyakan orang
itu membeli barang yang bahkan mereka nggak perlukan hanya untuk gengsi ya kan. Jadi mereka nggak perlu tapi mereka beli dengan uang yang mereka nggak miliki. Artinya apa? Artinya mereka menggunakan hutang atau menggunakan cicilan atau misalnya menggunakan kartu kredit, masih belum mampu tapi memaksa untuk membeli barang tersebut dengan tujuan hanya untuk mengimpresi orang lain. Jadi bahkan barang itu mereka sendiri nggak suka, mereka hanya beli supaya dipandang oleh orang lain untuk mengimpresi orang lain. Nah, aku pribadi sangat against dengan hal ini ya kan. Dimana bagi aku pribadi, aku hanya membeli barang yang emang benar-benar aku suka, dan aku juga hanya membeli barang yang emang benar-benar aku butuhkan aja ya kan. Dan juga dalam biasanya aku membeli suatu barang, aku punya konsep di mana aku harus mampu membeli barang tersebut berkali-kali lipat dulu baru aku beli. Biasanya angkanya lebih dari 10 kali ya kan. Jadi katakan kalau misalnya aku pengen iPhone seharga 20 juta, aku harus punya paling nggak 200 juta dulu baru aku boleh membeli iPhone tersebut. Tapi nyatanya seringkali pun aku masih nggak membeli ya kan, dimana uangnya semua aku gunakan lagi untuk berinvestasi. Bahkan aku pernah bahas di video sebelumnya, dimana waktu itu kalau nggak salah aku pengen banget nih PC. Aku suka banget dengan komputer, tapi aku menunda pembelian tersebut selama 2 atau 3 tahun. Padahal harga komputer tersebut hanyalah 11 juta. Dan di saat itu tabunganku udah mencapai lebih dari 300 juta. Itu beberapa tahun yang lalu di saat awal-awal karir. Nah, jadi yang pengen aku sampaikan adalah kita sebaiknya menunda kesenangan kita ya kan. Jadi fokus utama kita adalah membangun aset dulu, baru kalau nanti asetnya udah bekerja, menghasilkan uang untuk kita, passive income kita udah besar, baru kita boleh spend untuk hal yang mungkin kita nggak perlukan atau mungkin untuk gaya hidup. Jadi kalau misalnya di awal sebaiknya bangun aset dulu, bangun passive income dulu, buat enjoy-nya belakangan aja ya kan. Apalagi bagi kita yang masih muda, kita masih punya banyak waktu untuk bisa menikmatinya nanti. Nah, jadi sesuai dengan yang tadi aku bilang, yaitu beli fungsi bukan gengsi. Bagiku the goal is to be rich, not to look rich. Jadi aku pribadi adalah aku tipe orang yang nggak gitu gimana peduli dengan gengsi. Aku nggak gitu peduli gimana penilaian orang lain terhadapku. Bagiku, aku adalah tipe orang yang lebih milih aku punya asetnya banyak, tapi nggak kelihatan kaya juga nggak apa-apa. Terlihat biasa-biasa aja, tapi yang penting asetku bisa menghasilkan banyak uang untukku ya kan. Kalau bagi aku adalah tipe orang yang seperti itu. The goal is to be rich, not to look rich. Goalnya adalah untuk menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Bagi aku pribadi, terlihat kaya nggak sepenting untuk menjadi kaya beneran ya kan. Nah, tapi kalau misalnya ditanya, apakah buat kamu yang pengen membeli iPhone salah, atau kalau misalnya uangnya baru belum sampai 10 kali lipat tapi pengen beli salah, menurut aku pribadi juga enggak ya. Kenapa enggak? Karena yang tadi aku bilang, yaitu apakah kamu membeli barang tersebut sesuai dengan fungsinya. Contoh, kalau misalnya katakan kamu adalah seorang content creator, di mana dengan iPhone tersebut kamu bisa membuat banyak konten, kamu bisa menunjang produktivitas kamu, bikin lebih banyak konten, endorse sana-sini, bikin video, ngedit video, atau fotografinya kamu manfaatkan dari iPhone tersebut, dan akhirnya dengan iPhone tersebut kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, ya menurut aku pribadi malah lebih bagus kalau misalnya kamu menggunakan uang tersebut untuk membeli iPhone, sehingga kamu bisa meningkatkan produktivitas kamu. Jadi aku pribadi nggak against itu, karena ini disesuaikan dengan kamunya ya. Nah, kalau aku pribadi, aku belum bisa menemukan cara untuk menghasilkan lebih banyak uang dengan kalau misalnya aku membeli iPhone. Tapi kalau misalnya suatu saat aku bisa membeli iPhone tersebut dan itu bisa menunjang produktivitasku, atau dengan iPhone tersebut aku yakin aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, ya aku nggak akan ragu-ragu untuk membeli barang tersebut. Maka dari itu kita lihat secara fungsinya, apakah fungsinya bisa bermanfaat buat kita, bisa membantu kita mencetak lebih banyak uang atau enggak. Misalnya ada juga loh pengusaha-pengusaha di luar sana yang mungkin membeli mobil mewah. Mungkin orang lain ada yang bilang, ngapain sih beli mobil mewah, pasti nggak ada gunanya, atau ngapain sih beli mobil harganya nurun, mending beli properti. Nah, tapi pada nyatanya orang tersebut bisa menggunakan mobilnya untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan sales, untuk promosi dan marketing campaign perusahaannya. Akhirnya perusahaannya bisa viral, terus bisa menghasilkan lebih banyak uang untuk dia. Ya menurut aku pribadi itu sah-sah aja ya kan. Jadi kita sebaiknya tidak kaku untuk hal seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Jadi kalau misalnya dengan suatu barang tersebut kamu yakin kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, contohnya dalam case aku tadi, kalau misalnya dengan iPhone aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, kalau aku udah ketemu caranya, otomatis aku nggak akan takut untuk menginvestasikan uangku supaya uang tersebut bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi ya kan. Nah, jadi untuk semuanya ini sangat situasional, tergantung dengan kamu. Kalau misalnya dengan barang, walaupun barangnya tersebut adalah barang konsumtif tapi kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang, nggak akan masalah kalau misalnya kamu menginvestasikan uangmu untuk membeli barang tersebut ya kan. Nah, jadi mindset itulah yang aku miliki dalam mengelola keuanganku ya kan. Kalau misalnya kamu ada request, kamu boleh tulis kolom komentar, nanti aku bakal bahas mindset keuangan lainnya. Nanti aku juga bakal sharing lagi tentang mindset keuangan lainnya yang belum aku sharing. Jadi bagi teman-teman semua yang belum subscribe ke channel ini, pastikan kamu subscribe dulu supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya kan. Terus juga kalau misalnya kamu pengen belajar investasi, kamu pengen tahu aku investasinya di mana aja, pengen review berbagai platform keuangan, kamu juga boleh cek ke bagian playlist yang ada di channel ini. Aku udah bahas lengkap cara atau tutorial
dalam berinvestasi, aman. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.